Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-12 dari kaidah-kaidah lain, yaitu selain kaidah kubra dan kaidah yang teksnya diambil dari nas dalil. Kaidah ini berbunyi, at-taklifu syartun liwujubil ibadat wat-tamyizu syartun lisihhatiha. At-taklif, taklif, sementara kita sebut taklif saja karena butuh penjabaran. Taklif itu adalah syartun, syarat liwujubil ibadat, wajibnya ibadah. Wat tamyiz, sedangkan tamyiz adalah syarat lisihhatiha, sahnya ibadah. Kaidah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua permasalahan, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib maknanya adalah seseorang bisa diwajibkan berbagai macam ibadah apabila memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak diwajibkan ibadah. Kapan? Tatkala ia sudah taklif. Sedangkan tamyiz ini syarat sahnya ibadah. Ibadah menjadi sah tatkala pelakunya sudah tamyiz. Nah, ini secara kosakata hanya sedikit menjelaskan dari apa yang diterjemahkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada takdim, muqaddimah. Berkata al-muallif hafizahullah taala, termasuk rahmat Allah azza wa jal atas hambanya adalah dia tidak membebankan kewajiban syar'i kepada semua orang. Hanya orang yang mampu melaksanakannya sajalah yang diberi beban tersebut. Jadi tidak semua orang itu diwajibkan syariat. Mereka inilah yang disebut mukallaf. Ya, mukallaf itu ya taklif tadi. Taklif itu masdarnya. Ya, adapun yang ditaklifi itu mukallaf. Taklif sendiri maknanya sebenarnya beban. Seseorang disebut mukallaf yang dengannya dia wajib melaksanakan kewajiban syar'i serta haram melanggar keharamannya adalah apabila memenuhi dua syarat. Nah, ini sudah masuk, yaitu penjelasan tentang taklif, yaitu baligh dan berakal. Perhatikan ya. Jadi sekali lagi, taklif itu sebenarnya secara makna sederhananya beban. Seorang yang dibebani syariat, mukallaf namanya. Jadi taklif pembebanan syariat
Mukallaf orang yang dibebani syariat. Nah, kapan orang itu dibebani syariat? Tatkala ia telah memenuhi dua syarat. Seorang dikatakan mukallaf yang terbebani syariat apabila memenuhi dua syarat, yaitu baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aliin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari 3 golongan, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga ia bangun, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai ia ihtilam. Nah, ini yang masuk kategori balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila hingga ia berakal, sampai dia sadar dari kegilaannya. Taib, hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilannya jelas. Orang yang tidur, anak yang kecil belum balik, dan orang gila, maka pena diangkat darinya. Nah, sekarang apa makna pena diangkat? Tidak ada catatan atas dirinya, baik catatan kebaikan maupun catatan keburukan. Kalau mengerjakan kebaikan, ia enggak dapat pahala. Kalau melakukan dosa dan keburukan, ia tidak dianggap dosa, enggak dicatat. Ini makna dari apa? Pena itu diangkat. Nah, ketiga orang inilah yang bebas dari pembebanan syariat. Ya, nah diantaranya 2 diantaranya adalah anak kecil. Sampai kapan pena itu diangkat? Sampai ia balik. Kalau sudah balik berarti pena itu akan dituliskan baginya. Nah, ini sisi pendalilannya. Demikian pula orang yang gila. Orang yang gila yaitu orang yang tidak apa? Tidak berakal, sesuai dengan pembahasan kita kan? Tidak berakal. Pena diangkat darinya. Kapan pena itu ditulis untuknya? Ketika ia telah sembuh dari gilanya, ketika ia kembali berakal. Nah, jadi jelas ya, intinya mukallaf, orang yang dibebani syariat, itu adalah orang yang sudah balik dan orang yang berakal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah balik. Yang pertama, al-mu'alif menjelaskan tentang syarat balik. Syarat balik. Seseorang itu disebut balik apabila terdapat salah satu dari tanda berikut ini. Yang pertama, ihtilam, yaitu mimpi basah atau keluar air mani. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza balagal atfalu minkumul hulum." Dan apabila anak-anak kalian telah sampai pada al-hulum. Di sini diterjemahkan umur balik. Sebenarnya secara makna al-hulum ia mimpi. Ya, ahlam, mimpi. Nah, maka ayat ini menunjukkan al-hulum, mimpi, ini merupakan tanda seseorang sudah balik. Idza balagal atfalu, apabila anak-anak itu telah balik, telah sampai. Ada secara makna bahasa, balik itu apa? Sampai. Ya. Jadi anaknya sudah balik belum? Sudah sampai belum? Sampai apa? Sampai pada tingkatan mukallaf tadi, sampai pada tingkatan dibebani syariat. 6. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma, dan apabila anak-anak itu sudah balik, sudah sampai
pada apa? Al-hulum, yaitu mimpi. Maka mimpi basah ini merupakan pertanda seorang anak sudah balik. Baik. Yang kedua, B. Di antara tanda seseorang sudah dikatakan balik apabila telah sempurna 15 tahun. Apabila telah sempurna 15 tahun. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di situ kurang an ya dalam teks Arabnya. Di situ tertulis Ibnu Umar. Harusnya ada tambahan an dan ibni. Jadi an ibni Umar, bukan ibnu. An ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin wa huwa ibnu arba'a asyrata sanatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada dirinya, kepada Ibnu Umar di saat perang Uhud, maksudnya untuk ikut perang. Untuk ikut perang. Sedangkan beliau saat itu berusia 14 tahun. 14 tahun. Falam yujizni, namun ternyata beliau tidak mengizinkanku. Artinya saat itu mungkin Rasulullah SAW belum tahu usianya, tapi diajak, ayo ikut perang Uhud, mungkin seperti itu. Tapi setelah dicek usia berapa? 14, maka jangan. Tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Summa aradani yaumal khandaq, kemudian beliau menawarkanku kembali saat perang Khandaq. Saat perang Khandaq. Wa ana ibnu 15 sanatan, dan saat itu usia saya telah 15 tahun. Fa ajazani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperbolehkanku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nah ini, jadi ketika usia 14 tahun belum boleh ikut perang, ketika usia 15 tahun sudah boleh ikut perang. Apa tandanya? Tandanya 14 tahun belum balik. 15 tahun sudah balik maka boleh ikut perang. Nah, dan dalam riwayat Baihaqi dengan sanad sahih terdapat tambahan. Ini lebih menegaskan lagi. Dan beliau menganggap saya belum balik, yaitu yakni saat umur 14. Saat umur 14. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini merupakan isyarat kalau usia 14 tahun dan belum mimpi basah, maka dia dianggap belum apa? Balik. Ya. Tapi kalau sudah 15 tahun meskipun belum apa? Mimpi basah, maka dia dianggap telah balik. Jadi tanda-tanda ini cukup satu tanda terpenuhi maka sudah dianggap mukallaf. Ya, afwan, dianggap sudah balik. Dan balik ini salah satu syarat mukallaf. Taib. Ada sedikit catatan di sini, wallahu alam, tapi saya belum memurajaah kembali, yaitu ada sedikit permasalahan dalam penentuan usia terkait dengan perang. Perang Uhud yang masyhur itu tahun 3 Hijriah. Perang Khandaq yang masyhur tahun 5 Hijriah. Jadi agak janggal di sini ya. Selisihnya di sini berapa tahun? 14 ke 15? Cuman 1 tahun. Sedangkan perang Uhud dan ke perang Khandaq itu 2 tahun. Tahun ketiga, tahun kelima. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ada sedikit yang janggal di sini. Tapi sudah masyhur bahwa perang Uhud itu tahun ketiga. Mungkin jika ada yang berpendapat tahun keempat, maka hadis ini sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian Imam Bukhari membuat bab hadis ini dengan judul bab umur balik dan persaksian anak-anak.
Ini termasuk di antara fikihnya Bukhari ya, membawakan hadis Ibnu Umar baru diizinkan ikut perang saat usia 15 tahun. Di dalam bab umur balik. Jadi secara tidak langsung Imam Bukhari ikut berpendapat bahwa usia 15 tahun ini usia balik. Nafi berkata, saya pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi khalifah. Lalu saya sampaikan hadis ini, maka beliau berkata, ini adalah batasan antara anak kecil dengan orang dewasa. Lalu beliau memerintahkan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bagi yang sudah berumur 15 tahun. Baik. Jadi dari nomor 1 dan 2 ini, afwan, dari A dan B ini jelas ya. Kalau sudah mimpi basah meskipun belum 15 tahun sudah balik. Atau sebaliknya, meskipun belum mimpi basah tapi kalau sudah 15 tahun maka sudah balik. Baik. Sekarang yang C, yang ketiga. Di antara tanda balik pula adalah tumbuh rambut sekitar kemaluan. Tumbuh rambut sekitar kemaluan. An Atiyah al-Quradhi qala, dari Atiyah al-Quradhi ia berkata, uridna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah, kami dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Quraidah, yaitu perang Bani Quraidah. Fakana man ambata kutil wa man lam yumbit la khulli sabiluhu. Maka siapa yang sudah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh, dan siapa yang belum tumbuh dibebaskan. Fakuntu, maka aku, kata Atiyah al-Quradhi, mimman lam yumbit, di antara orang yang tidak tumbuh atau belum tumbuh rambut kemaluannya. Fakhulliya sabili, maka aku pun dibebaskan. Taib. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ada yang paham hadis ini? Ada yang paham enggak? Apa kaitannya antara tumbuh rambut, kemudian Bani Quraidah, kemudian dibebaskan? Yang tidak dibunuh berarti masih anak. Ya, itu syahid utama dalam hadis ini. Ya, seandainya kita nggak paham hadis ini kecuali cuma masalah ini, insya Allah cukup. Berarti yang belum tumbuh rambut itu masih dianggap belum balik, dibebaskan. Yang sudah tumbuh rambut berarti sudah balik, maka dibunuh. Nah sekarang kalau kita luaskan pembahasan sedikit saja tentang Atiyah al-Quradhi, ada yang faham atau ada yang sudah pernah mengetahui tentang sejarahnya? Panjang ya. Jadi perang Bani Quraidah itu adalah perang yang terjadi pada tahun 5 setelah perang Khandaq, perang Ahzab, di mana Bani Quraidah adalah klan terakhir dari bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah. Dua bangsa Yahudi sebelumnya sudah diusir, yaitu Bani Nadhir dan Bani Qainuqa. Mengapa mereka diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena mereka telah melanggar perjanjian damai dan juga membantu musuh dari kalangan Ahzab, orang-orang musyrikin Quraisy dan bala tentaranya yang mengepung kota Madinah dari luar, hingga terpaksa Rasulullah SAW membuat parit. Nah, setelah Nabi SAW selesai dalam urusan perang Ahzab, perang Khandaq tersebut, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyerang Bani Quraidah. Nah saat itu Bani Quraidah pun kalah, dalam artian mereka terkepung dan mereka terpaksa harus
tunduk atas keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak memutuskan untuk dibunuh. Jadi tawanan-tawanan perang ini diapakan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan keputusan ini kepada sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Bani Quraidah awalnya senang karena Sa'ad bin Mu'ad termasuk sekutunya di saat masa jahiliyah. Dipikir Sa'ad bin Mu'ad akan membebaskannya. Namun ternyata apa? Sa'ad bin Mu'ad memutuskan hukuman mati. Lalu kata Rasul SAW, apa yang kau putuskan sama seperti yang Allah putuskan dari langitnya sana, dari atas langitnya sana. Ya, akhirnya diputuskanlah orang-orang Bani Quraidah itu dibunuh. Laki-laki yang sudah balik dibunuh, wanita dan anak-anak ditawan. Ya, wanita dan anak-anak ditawan. Taib. Nah, cara untuk mengetahui bagaimana laki-laki yang sudah balik atau tidak dengan cara diperiksa seperti ini. Jadi apa? Dibuka izarnya itu, dibuka celana atau sarungnya. Kalau sudah kelihatan rambutnya maka dibunuh. Kalau masih belum keluar rambutnya tidak dibunuh karena masih kecil, belum balik. Nah, tinggal satu permasalahan. Atiyah Al-Quradi ini kan berarti termasuk kalangan Bani Quraidah, orang Yahudi. Tapi kok bisa dia menceritakan hadis ini? Maka wallahu a'lam bishawab, dikisahkan setelah itu ia tumbuh dan masuk Islam. Ya, jadi termasuk di antara nikmat Allah bagi sahabat Atiyah Al-Quradi ini, saat ia masih Yahudi, saat ia ditawan oleh kaum muslimin dia masih kecil. Dan tatkala ia sudah dibebaskan karena belum balik, dibebaskan, lalu dia tumbuh dewasa dan akhirnya masuk Islam. Ya, maka kita doakan radhiyallahu anhu. Dan ini diantara ahli kitab yang masuk Islam, dan ini jarang, ya, bisa dikatakan sedikit sekali di kalangan ahli kitab yang masuk Islam. Taib. Maka dari ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 tanda seseorang dikatakan balik. Yang pertama apa? Sudah keluar maninya. Tadi sudah keluar mani atau sudah mimpi basah? Dianggap sama ya. Taib. Wallahu alam, ibarah yang lebih tepat ya sudah keluar mani. Baik dengan cara mimpi atau dengan cara yang lain. Wallahu alam bishawab. Ya. Yang kedua ketika sudah berusia 15 tahun. Dan yang ketiga ketika sudah tumbuh rambut kemaluan. Cukup ini saja? Ada yang kurang sebenarnya yang tidak disebutkan al-muallif. Oh, ada ini. Setelah ini, wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. D dan E afwan. Imam Tirmizi berkata, inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka memandang bahwa tumbuhnya rambut sekitar kemaluan sebagai tanda balik. Jika tidak diketahui apakah dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, atau juga tidak diketahui umurnya. Dan inilah mazhab Ahmad dan Ishaq. Dan khusus bagi wanita ditambahkan 2 tanda lagi, yaitu yang pertama, yang kelima berarti ya, haid. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi anak yang sudah haid meskipun belum mengalami 3 hal di awal, ya, belum mimpi basah, kemudian belum usia 15 tahun, dan belum tumbuh rambut kemaluan, tapi dia sudah haid, maka dia sudah balik. Dan yang kelima, yang E, hamil. Ya, hamil. Karena wanita tidak mungkin hamil sebelum keluar darah haid atau keluar air mani. Ya. Jadi wanita tidak mungkin hamil sebelum keluar darah haid atau keluar air mani. Jadi jelas hamil ini termasuk di antara tanda balik.
Kalau nikah gimana nikah? Nikah termasuk tanda balik enggak? Wanita yang sudah menikah? Belum tentu ya, belum tentu. Karena wanita yang masih kecil, yang masih belia, ketika dinikahkan oleh orang tuanya dan terpenuhi syarat-syaratnya, nikahnya sah. Meskipun ia belum balik. Meskipun ia belum balik. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ini syarat mukallaf atau syarat taklif yang pertama, yaitu balik. Yang kedua syarat berakal. Syarat taklif yang kedua adalah berakal. Yang dimaksud dengan berakal adalah akalnya sehat, sehingga bisa memahami khitab, pembicaraan. Jadi orang yang gila atau hilang ingatan, maka dia tidak dianggap mukallaf meskipun sudah balik. Usianya sudah 40 tahun tapi ternyata gila, maka gugurlah kewajiban atas dirinya, maka dia tidak dianggap mukallaf. Dia tidak dianggap mukallaf. Nah, untuk syarat berakal ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adakah yang lain dibandingkan dengan orang yang gila atau hilang ingatan? Ada enggak? Artinya seorang dikatakan tidak berakal itu kalau gila atau kalau hilang ingatan. Ada enggak yang lain? Mabuk. Pas mabuk iya, tapi setelah mabuk, setelah sadar masih dianggap dia. Ya? Gimana? Koma. Taib. Bisa jadi. Jadi orang yang koma, akalnya tertutup, dia tidak gila, tapi dia ya sama sekali nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika datang azan waktu-waktu sholat, wallahu alam, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan sholat. Yang ini konsekuensinya, wallahu alam bishawab, berarti ketika dia sadar tidak perlu untuk mengqadha sholat. Berdasarkan dalil ini, dalil yang tadi kita sampaikan, yaitu rufi al-aqlamu an thalathah, anin naimi hatta yastayqid, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang gila sampai berakal, sampai kembali sadar. Cuman memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyikapi orang yang koma. Koma ini masuknya di tidur atau di gila? Kalau masuknya di tidur, ada hadis yang lain, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur belum salat atau lupa belum mengerjakan salat, maka ia kerjakan salat setelah ingat, setelah bangun. Jadi kalau ada orang tidur bablas zuhur, asar, maghrib, bangun-bangun sudah isya, tidur, maka dia wajib mengerjakan zuhur, asar, maghrib plus isya. Zuhur, asar, maghrib qadaan sebagai qada, isya'nya adaan sebagai ada, menunaikan salat pada waktunya. Nah ini kalau tidur. Nah masalahnya koma ini tidur atau gila? Nah para ulama berbeda pendapat. Ada yang masukkan ke tidur, ada yang masukkan ke gila. Dan Allah alam dulu pernah saya sampaikan, di antara jalan pertengahan adalah kita bisa menganalisa orang itu dianggap tidur itu maksimal berapa jam.
tidur yang paling lama berapa jam? Paling lama berapa jam? Dalam kondisi yang lelah gitu ya, capek, dalam kondisi kamar yang nyaman, tidak ada yang ganggu. Dalam kondisi nggak kebelet buang air, pokoknya enak lah. Berapa lama sih? Hah? 10 jam, 12 jam. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi itu jadikan patokan. Kalau orang itu pingsannya, karena nanti juga masuk kategori pingsan ya. Pingsan komanya hanya di bawah waktu tidur terlama, maka masuk dihukumi tidur. Ya, orang pingsan 5 jam, nggak sholat apa? Nggak sholat duhur asar. Bangun-bangun ketika sadar, kerjakan sholat duhur dan asar. Kenapa waktu 5 jam ini masih istilahnya dimaklumi sebagai waktu tidur? Ya, ada orang tidur 5 jam, jadi hukumi seperti tidur. Ya, demikianlah orang yang koma, ternyata 10 jam setelahnya dia sadar, misal, maka ini juga dihukumi tidur. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam, bahkan mungkin berhari-hari, bahkan mungkin ada yang berbulan-bulan, waliyadzubillah, maka ia telah meninggalkan sholat berapa lama? Ya, dan kalau dihukumi dia itu tidur, nggak ada tidur yang berpuluh-puluh hari. Maka dari itu dia dihukumi apa? Dihukumi gila. Nah, kalau gila, maka hadis rufi al-qalamu an thalathah kita berlakukan. Kalau sudah gila, maka pena itu dia apa? Dia apa tadi? Diangkat. Dan kalau pena diangkat, berarti tidak ada beban syariat. Dia nggak sholat, ya tidak dosa. Gila kok. Yang konsekuensinya setelah Allah kasih kesembuhan, misalnya setelah berbulan-bulan, maka dia tidak ada kewajiban mengganti sholat yang telah ditinggalkan. Nah, ini jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara jalan pertengahan yang ditempuh oleh sebagian para ulama kita. Taib. Jadi inilah 2 syarat taklif yang ini nanti terkait dengan kewajiban ibadah. Maka dari itu orang yang balik dan orang yang berakal, maka mereka sudah sampai pada tingkatan mukallaf sehingga diwajibkan ibadah. Wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, wajib bayar zakat, wajib haji. Zakat khilaf, ada khilaf, afwan. Kalau zakat ini terkait dengan harta atau terkait pula dengan balik, ini ada khilaf, wallahu a'lam. Taib. Sekarang kita masuk pada makna tamyiz. Makna tamyiz. Sedangkan makna tamyiz adalah kemampuan untuk sedikit memahami sebuah pembicaraan. Para ulama atau secara makna bahasa, mayyaza yumayyizu tamyizan, itu artinya bisa membedakan. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam artian bukan pada perkara yang besar, pada perkara yang sederhana. Pada perkara yang sederhana. Ya, contohnya apa? Misalnya ada kotoran, lalu ada anak disuruh makan. Ya, penampilannya mungkin kayak kue, gitu ya. Makanan itu diambil dimakan, nah ini durung tamyiz iki. Ya, belum bisa membedakan. Tapi kalau anak itu udah tamyiz, dia mikir, kok ini kan kotoran. Ya, paling enggak berpikir ini kan kotoran. Ya, maka berarti dia apa? Mudeng. Bahasa Jawanya mudeng, memahami pembicaraan. Nah, itu secara bahasa. Tamyiz bisa membedakan. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan seseorang itu dianggap sudah tamyiz. Sebagian mereka mengatakan jika sudah berumur 7 tahun. Ini yang masyhur. Kalau sudah 7 tahun maka dia sudah tamyiz.
Ingat ya, tamyiz ini belum balik. Jadi belum ada kewajiban ibadah. Tapi kenapa dibahas? Karena ada pembahasan sahnya ibadah. Apa kaitannya? Kaitannya orang yang meskipun belum wajib ibadah, belum wajib sholat katakanlah, tapi ketika dia sudah tamyiz kerjakan sholat sesuai dengan tuntunan, syarat dan rukun terpenuhi, sholatnya sah, dia dapat pahala. Ya, tapi kalau dia melakukan dosa, tidak dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena pena diangkat darinya. Nah, itu maknanya. Jadi orang yang tamyiz kalau melakukan ibadah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadahnya sah. Dia dapat pahala meskipun belum balik. Adzan. Iya. Fadal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dalil bahwasanya usia 7 tahun sudah dianggap tamyiz. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka jika tidak mengerjakan salat tatkala mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah antara mereka di dalam ranjangnya. Kalau apa? Ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Taib. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilannya adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan anak usia 7 tahun. Rasulullah SAW perintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya yang sudah usia 7 tahun untuk sholat. Ya, dan mustahil Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya tersebut untuk sholat usia 7 tahun dengan konsekuensi sholatnya nggak sah. Apa artinya? Kalau seandainya usia 7 tahun itu belum dianggap sah sholatnya, maka hal ini dianggap suatu kesia-siaan. Ngapain Rasulullah memerintahkan orang tua anaknya untuk sholat padahal sholatnya nggak sah? Ini menunjukkan anak usia 7 tahun sudah sah mengerjakan sholat dengan catatan terpenuhi ketentuannya, syarat dan rukunnya. Nah, sedangkan usia 7 tahun ini belum balik, ya, belum balik. Maka dari itu ada istilah tamyiz tadi. Orang yang belum balik tapi sudah bisa dianggap sah untuk mengerjakan suatu ibadah, maka ini namanya tamyiz. Dan Nabi menyebutkan usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini diantara dalil yang menunjukkan usia tamyiz itu 7 tahun. Namun sebagian para ulama lainnya mengatakan bahwa tamyiz tidak punya ukuran umur tertentu, namun tergantung dengan masing-masing anak. Bisa saja anak mempunyai kemampuan untuk memahami sebuah khitab meskipun belum berumur 7 tahun. Mungkin ada anak usia 6 tahun sudah pinter, ya. Anak 5 tahun mungkin sudah cerdas, diajak bicara istilahnya yang genah gitu bisa, ya, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah ini, dan pendapat kedua inilah yang lebih sahih insyaallah wallahu alam. Nah terlepas dari dua pendapat ini, 7 tahun atau tidak 7 tahun, tidak mesti 7 tahun, maka sebenarnya tidak ada konsekuensi yang bisa dikatakan yang fatal gitu ya. Kita mau milih pendapat 7 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun, ini tidak ada konsekuensi yang fatal. Apa artinya? Mau 5, 6, 7 mereka semua belum balik. Permasalahan hanya pada kalau dia ngerjakan sholat sah enggak. Jadi nggak ada ruginya intinya. Dengan kita berpendapat tamyiz itu 7 tahun. Udah anak ini sudah pinter, 6 tahun udah tamyiz. Ya, antara 6 dan 7 nggak ada bedanya. Kalau mengerjakan dosa tidak dianggap dosa. Cuman kalau ngerjakan pahala ngerjakan ibadah mana yang dapat pahala? Ya, yang berpendapat 7, 6 belum, maka 6 nggak dapat pahala. Hanya itu saja. Dan ini bukan merupakan suatu kerugian. Kecuali apabila berkonsekuensi, yaitu apa? Dosa atau tidak dosa. Nah, ini masalahnya pada balik tadi. Jadi masalah tamyiz ini masalah yang insyaallah cukup ringan. Jadi mau 7 atau mau sebelum 7 tidak ada permasalahan yang besar. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, yaitu makna kaidah. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Ya, masalah yang dilanjutkan itu sama apakah itu termasuk orang yang terhitung gila? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa apabila orang mabuk itu kan terus sholatnya tidak cuma 40. Iya. Nah, itu apakah termasuk gila atau Khamar hilang akal. Ketika dia sedang gila, maka tidak ada tidak ada catatan bagi dirinya. Contoh apa? Orang gila sholat. Afwan, kok gila sih? Mabuk. Ya, mabuk katanya. Ya. Jadi orang mabuk sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidak berakal. Sedangkan syarat sahnya sholat,
Syarat sahnya seorang itu mukallaf, dia balik dan dia berakal. Dalam kondisi mabuk dia nggak ada akalnya, maka dia ketika mengerjakan sholat tidak sah. Tapi apakah dia nggak dosa? Ya dosa. Dosanya karena mabuknya. Karena sebab mabuk dia meninggalkan ini dan ini, ya dosanya bertambah-tambah. Jadi wallahu a'lam bishawab, orang mabuk ketika mabuk ya dia melakukan apa-apa nggak dianggap. Ya tidak dianggap. Tapi dengan mabuknya itu dia telah melakukan dosa besar. Kecuali dia mabuk nggak sengaja. Bisa tak? Nah, mungkin dicekoki, ayo minum sampai mendem gitu ya. Ya sudah, maka dia bebas tanggung jawab. Apapun yang dia lakukan ya tidak dianggap. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya kan ada orang yang sampai beralasan bahwa orang kalau misalnya habis minum itu kan masih ada kan. Dia beralasan bahwa bisa sholat aja sebelum itu apa dosa? Tambah besar dosanya. Ya. Jadi ketika peminum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari, dia tidak mengerjakan sholat podwai, sholat gak diterima, tambah besar dosanya. Tidak diterima itu wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami yaitu ketika dia sholat tidak diganjar pahala, tapi dia sudah gugur kewajiban. Kewajiban dikerjakan, iya, tapi kamu gak dapat pahala. Kenapa? Kamu habis minum khamar. Sekedar menggugurkan kewajiban. Dari sini dia tidak ada dosa karena dia sholat. Cuma dapat pahala? Tidak. Sama seperti apa? Orang yang puasa tapi tidak menjaga apa? Man lam yada' qaula zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berkata zur, dusta, dan beramal dengan amalan zur, amalan kotor, maka Allah tidak butuh puasanya. Ya, aku kadung meso wis buka ae. Ya, dosa meso dan dosa mokel. Tapi kalau dia meso dosa, teruskan puasanya, minim puasanya sah, dia nggak ada tanggungan ganti. Perkara dia dapat pahala, nah ini ya Allah yang Maha tahu. Yang jelas dia sudah melakukan perkara yang kotor, ancaman tidak mendapat pahala dari puasanya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau kita sholat dalam keadaan mabuk laut, apa boleh? Tapi sholatnya nggak sempurna bagaimana? Mabuk laut itu mual. Mabuk laut itu mual. Sehingga biasanya sholat berdiri, saya duduk aja. Gimana? Loh sebentar, mabuk itu hanya sekedar pusing atau muntah-muntah? Pas sholat muntah? Kalau kita berdiri, tapi kalau kita duduk meminimalisir gitu ya? Ya, dalam hal ini berlaku hadis Rasul SAW, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu berbaring. Ya, semampunya. Yang penting kita masih bisa sadar ya. Ini waktunya ruku, ini waktunya sujud. Ya. Jadi intinya berbaring atau duduk dalam kondisi seperti itu tidak mengapa untuk sholat. Mungkin seperti itu. Kalau muntah tidak disengaja tidak batal. Ya, muntah tidak disengaja tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang tanyakan? Ya, ganti semua. Iya, segera semuanya. Dimulai dari ya sholat yang ditinggalkan pertama. Hah? Enggak, dijamak, dikosor.
Kok bisa qasar? Di qasar. Safar. Sedang safar. Ya enggak lah. Mulai subuh sampai isya tidur, belum sholat, bangun jam 8 malam. Wah, ayam mana nih? Ayam temen. Iya. Taib. Maka ambil wudhu, sholat subuh 2 rakaat, bangkit sholat zuhur 4 rakaat, bangkit sholat asar 4 rakaat, bangkit sholat maghrib 3 rakaat, bangkit sholat isya 4 rakaat. Jelas ya? Taib. Pak Dede. Gila. Apabila orang gila melakukan kerusakan sehingga merugikan orang lain, anggap merusak barang. Yang pertama, apakah dia kena hukuman? Yang kedua, siapa yang nanggung? Yang pertama tentu tidak kena hukuman. Ya, tentu tidak kena hukuman. Jadi tidak ada hukuman baginya karena dia dalam kondisi tidak berakal. Yang kedua, siapa yang nanggung? Nah, ini wallahu alam. Wallahu alam. Yang jelas kalau punya keluarga mestinya keluarganya itu apa? Ya ngerti lah. Ngerti mana? Ahli keluarga. Ya makanya keluarga. Dalam hal ini kalau dia seorang ayah yang sudah tua, keleleran gitu ya, ya anaknya. Kalau ternyata anaknya hilang, gila, bapaknya yang nanggung. Paling tidak apa ya, istilahnya ya perhatian lah. Jadi kepastiannya wallahu alam. Tapi namanya orang gila ya yang tanggung jawab ya keluarganya. Biasanya seperti itu. Wallahu alam. Engkau tuh salat. Ini terkait dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Biasa terjadi pada teman-teman yang mungkin baru bertobat, baru hijrah. Dulu saya enggak sholat sengaja. Apakah saya perlu mengganti sholat-sholat saya yang dulu saya tinggalkan? Allahu a'lam bishawab. Saya pribadi mengikuti pendapat yang tidak perlu. Tidak perlu. Cukup bertaubat kepada Allah dan jangan ulangi lagi meninggalkan sholat. Ya. Jadi apa yang telah kita lalui di zaman dahulu, saya enggak sholat sekian tahun gitu ya. Sekarang saya sudah taubat. Kalau kita bebani dia untuk sholat, ya ngerapal sholat yang dia tinggalkan, maka ini akan memberatkan. Jadi apa yang dilakukan? Cukup bertaubat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang dahulu meninggalkan sholat, dan sekarang jangan tinggalkan sholat lagi. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, kita akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi